Para muhibbin rahimakumullah, al-haditsus sabi' wal ishrun, hadis yang ke-27 dari 40 hadis. Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka bi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi nas, rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri wal ism, qultu na'am, qala istabti qalbak, al birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al qalbu, wal ismu ma haka bin nafsi wa taraddada bi sadri wa in aftakan nas wa aftauka. Hadithun hasan, rawahu bi musnadail imamain Ahmad ibn Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al birru husnul khuluq. Bermula bir itu adalah husnul khuluq. Para ulama pensyarah hadis mengatakan bahwa al-birru itu artinya adalah jami'un li anwa'il khair wa kulli fi'lin mardiyin. Dinamakan al-birru itu mencakupi bagi segala macam kebaikan dan tiap-tiap perilaku yang diridhai. Itu namanya adalah al-birru. Rasulullah bersabda yang artinya bahwa al-birru, bahwasanya sesuatu yang mencakup seluruh kebaikan dan perilaku yang diridhai, husnul khuluq, at-takhalluq bil akhlaqil hasanatis syarifah, yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik lagi mulia. Para muhibbin rahimakumullah, kebaikan itu seluruhnya berada pada akhlak yang terpuji. Kebaikan itu apapun namanya terlingkup di dalam perilaku akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji itu seringkali disebut dengan adab. Adab itu artinya adalah ma yuhmadu min qaulin wa fi'lin, sesuatu yang terpuji daripada perkataan dan perbuatan. Jadi intinya kebaikan itu berada pada adab seseorang, pada perkataan, pada perbuatan, tingkah laku yang terpuji. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dicintai di antara kalian itu kepadaku, dan orang yang paling dekat di antara kalian daripadaku kedudukan pada hari kiamat, orang yang baik di antara kalian akhlaknya. Makin baik akhlak seseorang, makin tinggi adab seseorang,
maka dia makin dicintai Rasulullah, dan di akhirat makin dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azimat darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun bil ibadah. Seseorang hamba itu mencapai dengan sebab baik akhlaknya, dengan sebab adabnya, dia mencapai kedudukan, kebesaran derajat di akhirat dan kemuliaan tempat. Padahal orang itu, kata Rasulullah, lemah ibadahnya. Padahal orang itu sedikit ibadahnya. Tetapi karena adabnya bagus, maka nilai ibadah yang sedikit itu menjadi tinggi. Maka dia berhak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya dari hadis ini, kalau kita paham, betapapun banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi kalau kita jahat akhlak, buruk akhlak, maka dia akan mendapatkan tempat yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang banyak, tapi sembahyangnya kada beradab. Sembahyangnya kada beradab dengan Allah. Nah, sembahyang ini menjadi kecil nilainya. Sembahyang 2 rakaat tapi penuh dengan adab, maka sembahyang 2 rakaat itu sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Rasul tadi mengatakan bahwa kebaikan itu seluruhnya dilingkupi oleh kebaikan akhlak seseorang. Kebaikan akhlak sama dengan artinya adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum akhlaqa. Paling sempurna orang beriman keimanannya, yang terbaik di antara mereka akhlaknya. Yang terbaik di antara mereka adab dan tata keramanya. Para muhibbin rahimakumullah. Para ulama menerangkan kepada kita, setelah meneliti Al-Quran, meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyimpulkan bahwa tanda-tanda baik akhlak itu adalah sangat banyak. Sangat banyak persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi kalau kita ingin menjadi orang yang baik akhlak. Di antaranya mereka menyebutkan orang yang baik akhlak itu adalah la la'ana, tidak suka melaknat. Di mulutnya itu jarang, kada suka keluar kata-kata laknat, kata-kata yang menjauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini tandanya tidak suka melaknat. Contohnya, seperti mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjauhkan dari rahmat Allah, kalimat-kalimat neraka. Neraka itu, nah ini suka melaknat. Jahannam itu orang, nah ini suka melaknat. Kalau seringkali keluar di mulutnya kata-kata seperti itu, orang ini tidak tergolong orang yang baik akhlak. Wala sabbaba, tidak suka menyumpah-nyumpah.
tidak sering keluar di mulutnya kata-kata sumpah. Yang dimaksudkan sumpah di sini seperti bungol, bangsat. Nah, itu tandanya orang baik akhlak. Kalau sering keluar di mulut kita bungol, tambuk, binatang, bangsat, nah ini adalah termasuk orang yang tidak baik akhlaknya. Wala namama, dan tidak suka mengadu domba. Kada mau orang baik akhlak tuh mengadu domba, bahkan menislah, membaguskan orang, bukan mencerai-beraikan orang yang baik-baik. Wala mugtaba, tidak menggibah. Menggibah, menyambati orang tuh jelas sudah orang kada baik akhlak. Wala hakuda, tidak dendam. Wala bakhila, tidak bakhil. Wala hasuda, tidak dengki. La yukafi'u bisayyi'ah, tidak mau membalas dengan kejahatan. Misalnya orang berbuat baik kepada dirinya, tentu akan dibalas baik. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada dirinya, dia tidak akan membalas kejahatan itu. Nah, ini tingkatan yang tinggi di antara tanda-tanda baik akhlak. La yaqta'u man qata'ah, tidak memutuskan hubungan kepada orang yang memutuskannya. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, cinta untuk saudaranya sesuatu yang dia cinta untuk dirinya. Kalau aku kepingin aku senang, kalau aku kepingin bahagia, aku pun kepingin juga orang lain bahagia. Kalau aku kepingin untung, aku pun kepingin orang lain untung. Nah, ini alamat orang itu adalah baik akhlak. Para muhibbin rahimakumullah, baiknya akhlak itu, adab seseorang itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan aduan yang paling rendah. Bila gugur dari tingkatan ini berarti orang ini sudah punya akhlak yang buruk. Yang kedua ausat, yang tengah. Yang ketiga al-a'la, tingkatan yang paling tinggi. Namun yang 3 macam ini disebut baik akhlak, tetapi ada tingkatannya. Contohnya yang paling rendah tapi masih kada keluar dari baik akhlak, dia membalas kejahatan orang dengan balasan yang sama. Nah, ini masih baik akhlak. Orang menyakiti kita dengan sesuatu, kita sakiti inya dengan sesuatu itu, tapi kada lebih, kada melebihi dari orang. Nah, ini termasuk baik akhlak. Andai kata dia menyakiti orang itu dengan lebih, nah ini sudah gugur daripada baik akhlak. Dahulu kita hendak berhutang lawan inya, kata dihutanginya. Kata dihutanginya, kita hendak berhutang lawan inya. Berapa tahun kemudian datang lawan kita hendak berhutang, kada kita hutangi juga. Nah, itu masih baik akhlak. Tapi kalau keluar di mulutnya kata-kata yang macam-macam, nah itu sudah gugur daripada baik akhlak. Datang nak berhutang lawan kita, dulu kita nak berhutang kada dihutanginya, datang lawan kita, kok kada mau hutangi, yang pembahari kada mau hutangi aku. Nah, macam-macam keluar di mulutnya kalimat-kalimat yang kada nyaman, ini gugur daripada baik akhlak. Kalau sekedar kada menghutangi titik, itu masih dalam golongan baik akhlak, walaupun yang paling rendah tingkatannya. Yang kedua ausat. Nah, ini tengah. Tengah ini contohnya adalah seperti tahammulul adza, menyandang sesuatu yang sakit tanpa membalas.
disakiti orang, disandangnya aja, kada dibalasnya. Bagaimanapun orang menyakiti, baik dengan lisan, baik dengan tulisan, baik dengan macam-macam orang menyakiti, inya diam, kada dibalasnya. Nah ini tengah. Yang tertinggi adalah orang yang berbuat jahat kepadanya dibalasnya dengan sesuatu kebaikan. Nah ini yang paling tinggi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para aulia tokoh-tokoh yang lainnya. Orang-orang kafir, orang-orang jahat berbuat jahat kepada Rasulullah, tapi Nabi tidak membalas. Bahkan beliau mendoakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku ya Allah yang menyakiti aku karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu. Imam Hasan putra Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berada di kota Madinah. Datang seorang laki-laki yang bernama Asim ibnul Mustalik. Asim ini adalah penganut mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij ini mazhab yang benci kepada keluarga Rasul. Ini Asim dari Syam, dari Syria, datang ke Madinah, masuk masjid melihat Sayyidina Hasan. Sedangkan Asim tadi penganut mazhab yang benci kepada keluarga Rasul. Melihat Sayyidina Hasan di dalam masjid, mendatangi Asim bin Mustalik ini. Dia mencaci maki Sayyidina Hasan habis-habisan, sampai habis bahan. Terdiam, habis semua cacian keluar kepada Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan, adakah lagi yang dikeluarkan, untuk keluarkan aja. Nah habis. Ujar Sayyidina Hasan, apa? Aku mintakan ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau perlu sesuatu kepada kami siap membantu engkau. Kalau engkau minta petunjuk, kami siap memberikan petunjuk kepada engkau. Nah ini contoh yang dipraktikkan oleh Imam Hasan. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi daripada baiknya akhlak seseorang. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hassinu akhlakakum, baikkanlah budi pekerti kamu, baikkanlah akhlak kamu. Artinya baiki akhlak kamu itu. Ini sabda Nabi menunjukkan bahwa akhlak kita itu menerima diperbaiki. Akhlak bisa diperbaiki. Karena Nabi mengatakan hasinu akhlakakum, perbaikilah akhlak kalian. Nah, para ulama menjelaskan bagaimana cara memperbaiki akhlak ini supaya kita menjadi manusia muslim yang beradab. Pertama, kata mereka, adalah ilmu. Mesti menuntut ilmu. Kalau kita kada punya ilmu, kita kada bisa memperbaiki akhlak. Pertama ilmu. Karena adab, akhlak yang baik ini adalah sesuatu yang dinamakan syariat, dalam golongan masuk syariat, bukan adat. Kadang-kadang ada perbedaan, menurut adat itu baik, tapi menurut agama kada baik, bisa terjadi. Nah jadi kalau kita ingin beradab, ingin jadi manusia yang beradab, ingin jadi orang yang berakhlak baik, syarat pertama adalah kita menuntut ilmu. Dan para ulama pun sudah menyiapkan ilmu-ilmu untuk itu. Dikarang kitab Al-Adab fid Dunya fid Din. Dikarang kitab Imam Ghazali mengarang kitab Al-Adab fid Din. Imam Mawardi mengarang Adabud Dunya wad Din. Macam-macam kitab yang mengajarkan tentang adab, tentang akhlak yang baik. Bagaimana akhlak kita selaku manusia.
adab kita selaku manusia dijelaskan di situ macam ini. Nah, ditambah lagi kita misal selaku seorang pedagang, ada lagi akhlaknya bagaimana selaku pedagang. Ditambah lagi seorang suami, nah bagaimana akhlaknya seorang suami. Ditambah lagi pulang seorang ayah, bagaimana akhlak seorang ayah yang baik. Nah, lengkap diajarkan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki akhlak, memperbaiki adab, dan itu satu perintah dari Nabi, pertama kita menuntut ilmu. Yang kedua, ar-riyadhah, latihan. Latihan. Ilmu yang kita tuntut itu tentang perbaikan akhlak mesti dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Contohnya, selama ini umpamanya orang ada menyakiti kita. Kalau kita meluluskan fitrah diri kita, kita marah kepadanya. Itu nafsu kita. Pasti marah kepada orang yang menyakiti. Tapi karena kita punya ilmu demikian kita disuruh baik akhlak, kita latih. Nah, latihan pertama antara lain bagaimana? Dengan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu latihan. Si Anu tuh menyakiti kita, bahkan si Anu tuh membunguli kita. Nah, kita paksa diri kita untuk mendoakan, ya Allah berikan dia itu hidayah, berikan dia petunjuk, berikan dia kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ini riyadhah. Kita biasakan diri kita untuk berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, walaupun dengan doa. Latihan itu mesti dialami, mesti dilakukan. Yang ketiga, ad-du'a wal ibtihal ilallah, berdoa kepada Tuhan supaya akhlak ini diperbaiki. Nabi pun selalu berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nabi mencontohkan, mengajarkan. Beliau selalu mengata, Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah sebagaimana engkau baikkan kejadianku, fahassin khuluqi, baikkanlah budi pekertiku. Nah, doa. Setiap baca ramin disuruh baca doa tuh. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kita kada bisa bahasa Arab, bahasa kita di dalam hati kita. Ya Allah, baikkanlah akhlakku sehingga menjadi seseorang muslim yang berakhlak mulia. Ya Allah, baikkanlah akhlakku sehingga aku menjadi seorang muslim yang berbudi pekerti mulia. Nah, bahasa kampung aja dalam hati lebih baik daripada bahasa Arab ada mengerti. Nah, baik. Yang keempat, untuk memperbaiki akhlak ini adalah mukhalatah bidzawil akhlaqil hasanah, bakawan bagaul lawan orang nang akhlak baik. Nah, ini sangat menentukan. Kita kebiasaan bakawan lawan orang nang pamuntungan bungol tambuk tak umpat juga kena kita terjangkit. Kawani nang kata-kata orang-orang nang berakhlak bagus, berkata-kata mulia akan menular kepada kita. Nah, 4 perkara itu yang mesti dilakukan bila mana kita ingin menjadi orang yang berbudi pekerti baik, berakhlak mulia. Ya, tadi ingat jar Nabi kita, seseorang hamba yang dia sedikit ibadahnya kada banyak, cuma karena dia berakhlak baik, dia mendapat derajat yang besar, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali alaihi nas. Lawannya kebaikan adalah dosa. Dosa itu, sabda Rasulullah, adalah sesuatu yang bulak-balik dalam diri engkau, yang ragu-ragu dalam diri engkau, dan engkau tidak suka bahwa melihat atasnya para ulama, para sulaha,
orang-orang yang saleh. Ada pekerjaan nih nang hati kita nih gulang-galik kada ada ketetapan. Mun ketahuan orang-orang alim supan kita nih, nah tuh kada baik nih tuh. Itu dosa. Kita berpakaian misalnya, berpakaian nang ini. Melihat orang alim supan aku pakaian nang ini, nah tuh kada baik pakaian itu. Kada baik. Baju gue bala-balang, macam-macam balang. Amun ka rumah tuan guru tak hilang lah baju itu. Bisa ka rumah tuan guru tak hilang lah makai baju itu. Kada tak hilang, kada baik nih tuh ngarannya jangan dipakai lagi. Sesuatu pekerjaan nang supan kita ketahuan orang baik, itu pekerjaan kada baik. Rambut bahuban sudah baju bala-balang aja masih. Balang nang kada bagus artinya. Nah, apa tingkah laku, perkataan, pakaian nang anggaran ketahuan orang alim kita nih supan, itu kada baik artinya. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Qabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Wabisah datang kepada Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wabisah datang kepada Rasulullah. Rasulullah langsung mengatakan, ujar Nabi, engkau datang ke sini bertakun tentang kebaikan dan dosa kalau. Ujar Wabisah, na'am benar wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, ikam hendak mengetahui itu kebaikan, hendak mengetahui itu kejahatan, istabti qalbak, takuni hati engkau. Minta fatwa kepada hati, takuni hati ikam tuh, hati ikam tahu ini kebaikan, ini kejahatan. Albirru matma'annat ilaihin nafsu, kebaikan itu sesuatu yang tentram kepadanya oleh nafsu, watma'anna ilaihil qalbu, yang tenang dengannya hati. Pekerjaan, perbuatan, apapun yang ngarannya baik itu hati kita tenang. Nah, kada ada kegelisahan, tentram. Dilihat siapapun kita kada akan malu. Nah, itu ngarannya adalah kebaikan. Dan dosa itu, ujar Rasulullah, sesuatu yang bulak-balik di hati engkau, di dada engkau. Wa in aftakan nas wa aftauka, sekalipun manusia memberikan fatwa tidak seperti demikian. Misal orang tuh sealamanan madahkan itu boleh aja, tapi hati kita nih hatap kada nyaman, nah tinggalkanlah sesuatu itu. Walaupun sekampungan orang madahkan baik, tapi hati kita madahkan itu kada baik, umpati hati kita. Nah, ini sabda Nabi kepada sahabat beliau yang bernama Wabisah bin Ma'bad tadi. Dan ini hadis hanya berlaku untuk orang yang namanya Wabisah dan orang-orang yang sudah punya hati bersih seperti hatinya Wabisah. Artinya untuk umum kada kawa dipakai. Sebelah orang ada datang mengkaya pangaran dosa, ngaran pahala, takuni hati ikam, itu kada kawa dipakai untuk umum. Nah, tapi kalau untuk orang yang namanya Wabisah atau orang-orang yang punya hati seperti Wabisah, itu kau betakun lawan hati seorang. Nah, takuni hati baik kada, ya hati baik baik, jar hati kada berarti kada. Nah, tapi syaratnya ini orangnya orang baik. Para ulama mengatakan, man ghadda basarahu anil maharim wa kaffa nafsahu anis syahawat wa ammara batinahu bil muraqabah wa ta'awwada aklal halal fahuwa yastabti qalbah. Orang yang menahan matanya daripada memandang yang haram, orang yang telah mampu mencegah nafsunya dari syahwat-syahwat yang dilarang, orang yang menghidupkan hatinya dengan muraqabah, orang yang terbiasa makan yang halal. Nah, orang semacam inilah yang bisa
yang mampu untuk menakuni hati sendiri tadi. Artinya amun kita masih kada kau menjaga mata, kada kau menjaga nafsu, masih kada bisa murakabah, masih kadang-kadang makan halal, makan subhat, nah kita kada usah, jangan bertakun dengan hati kita. Kemana bertakun? Kepada orang yang alim, kepada orang yang ahli. Ada perbuatan yang kita ragu-ragu, baikan ini kadakah, baikkah kadakah. Nah, sedangkan kita masih orang yang belum baik, kada usah bertakun lawan hati kita. Takunakan kepada ulama karena mereka mengetahui hukum yang sebenarnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-28.